Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa cerdas, perkenalkan nama saya Kak Mono. Saya tentor kimia di JILS ya. Hari ini kakak ingin membahas tentang soal yang muncul di UTBK hari pertama berdasarkan FR dari siswa-siswa kami di JILS. Jadi soal yang pertama muncul itu katanya soal stoikiometri dalam bentuk persamaan reaksi. Bentuk soalnya kurang lebihnya seperti ini. Nomor 1, perhatikan pemisahan emas dari materialnya dapat dilakukan melalui reaksi dengan asam sulfat bla 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 sebanyak 100 gram biji emas, massa molarnya 197 gram per mol, direaksikan dengan larutan asam sulfat berlebih, diperoleh 0,1 mol Au2SO4. Persentase massa Au dalam biji emas tersebut adalah, jadi langkah pertamanya adalah kita tulis dulu reaksinya. Jadi 2Au ditambah H2SO4 menjadi Au2SO4 ditambah H2. Kemudian kita kumpulkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Yang diketahui adalah 0,1 mol Au2SO4. Kemudian karena ditanyakan persentase massa Au, artinya kita ingin mencari berapa massanya Au. Oke. Untuk soal ini kita menggunakan konsep dari Avogadro. Bagaimana itu? Yaitu perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi jika saya ingin mencari molnya Au, itu dengan membandingkan koefisiennya dengan Au2SO4. Jadi molnya Au sama dengan berapa koefisiennya Au? 2 dibandingkan dengan koefisiennya Au2SO4 1 kali dengan molnya 0,1 mol. Artinya molnya Au adalah 0,2 mol. Kemudian kita cari massanya Au. Rumus mol itu kan gram per AR. Artinya jika saya ingin mencari gramnya Au, itu sama dengan berapa molnya dikali AR-nya. Molnya 0,2 mol. AR-nya 197. Jadinya 197 dikali 2 itu sama dengan 394. 0, jadi 39,4 gram. Kemudian kita cari persentasenya. Persentase massa Au di dalam biji besi. Massanya Au adalah 39,4 gram. Itu dibagi dengan berapa massa bijinya, yaitu 100 dikali dengan 100%. Artinya ini habis. Jadi persentase Au dalam biji emas ini adalah 39,4 gram. Oke. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah bravo. Jadi inti dari soal stoikiometri adalah perbandingan mol. Jadi adik-adik untuk mengerjakan soal stoikiometri harus menghafal dulu rumus mol. Oke, kita lanjut di FR selanjutnya. Ternyata di FR selanjutnya itu ada soal katanya tentang sel volta, khususnya tentang diagram sel volta. Jadi ada diagram sel volta, kemudian ada pernyataan-pernyataan yang kita ingin tentukan benar atau tidaknya. Soalnya kurang lebih seperti ini. Ada diagram volta. Soalnya, seiring berjalannya waktu, perubahan yang teramati pada sel elektrokimia di atas adalah yang harus adik-adik ingat dalam sel elektrokimia itu berlaku yang namanya Kraus. Apa itu Kraus? Katoda reduksi, anoda oksidasi. Reduksi menerima elektron. Oksidasi artinya melepaskan elektron. Di sini ada dua elektroda.
yaitu elektroda Cu dengan elektroda Zn atau zinc. Arah tanda panahnya atau arah elektronnya ternyata dari Zn ke Cu. Artinya Zn-nya melepaskan elektron, Cu-nya menerima elektron. Artinya yang mengalami reduksi adalah Cu, yang mengalami oksidasi adalah Zn. Artinya Cu-nya menerima elektron, Zn-nya melepaskan elektron. Artinya Cu-nya masanya bertambah, Zn-nya masanya berkurang. Jadi jawabannya adalah Charlie. Adik-adik misalnya kalau dapat soal diagram volta tapi tidak ada informasi pergerakan elektronnya, itu kalian bisa tebak-tebak ya. Misalnya kalian dapat soal seperti ini. Ada dua elektroda yaitu X dan Y. Kemungkinannya kan cuma ada dua. X-nya kemungkinannya bertambah, kemudian kemungkinannya juga berkurang. Begitu juga dengan Y. Kemungkinannya bertambah atau kemungkinannya berkurang. Jadi adik-adik nanti tinggal memilih X-nya apakah bertambah atau berkurang di option. Tidak mungkin nanti di option itu ada dua opsinya. Maksudnya X-nya bertambah di option juga ada X-nya yang berkurang. Hanya salah satunya. Oke? Seperti itu untuk FR hari ini ya. Kita untuk hari ini pembahasan soalnya sampai di sini. Kita akan mungkin ketemu di pembahasan kimia selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.